Gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah pada Sabtu pagi, Saudara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan 47 orang meninggal akibat gempa tersebut. BNPB juga mencatat ribuan orang mengungsi ke tempat yang lebih aman pasca gempa. Puluhan rumah rusak berat, sedang, dan ringan di beberapa titik jalan longsor sehingga akses tertutup. Terus terang kalau yang gempa seperti ini baru terjadi seumur hidup yang getarannya begitu sangat keras dan kami sangat panik. Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi dan memicu peringatan dini tsunami. Guncangan yang begitu dahsyat merusak bangunan, jalan, jembatan, termasuk rumah-rumah. Membuat warga segera mencari perlindungan ke tempat yang diyakini paling aman, apalagi warga yang tinggal di pesisir melihat air laut sempat surut. Kalau yang gempa seperti ini baru terjadi seumur hidup yang getarannya begitu sangat keras dan kami sangat panik. Kerasnya mungkin di atas sekitar di atas 7 atau 8 skala ya, karena begitu keras. Dengan durasi waktu tadi sekitar 2 detik, tidak sampai 2 detik, mungkin 2 menit dari 1 menit. Jadi kita sempat dari rumah itu keluar itu masih getaran begitu keras dari keluar. Sampai berdiri di luar rumah juga masih getar yang begitu keras. Mobil-mobil itu getar semua. Lautnya surut. Jadi masyarakat berinisiatif sendiri. Secara mandiri berbondong-bondong ke daerah perbukitan dan daerah tinggi untuk menyelamatkan diri, mengungsi. Sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat, Wakil Bupati Sika, Simon Subadi Supriyadi menyebut untuk korban meninggal sebanyak 4 orang dan untuk korban luka sedang ditangani. Kondisi terkini di Sika, korban meninggal sampai saat ini ada 3 orang dan ada tambahan 1 lagi dari Pulau Palue, 1 kecamatan, jadi menjadi 4 orang untuk di Sika. Dibangunkan tenda, baik pasien yang ada di rumah sakit maupun yang korban sudah dibangunkan tenda di depan ruang perawatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat telah terjadi 135 kali gempa susulan di Nusa Tenggara Timur usai gempa utama bermagnitudo 7,7. Peringatan dini tsunami juga telah berakhir. Namun warga diimbau tetap meningkatkan kewaspadaan. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang NTT pada Sabtu pagi, puluhan orang tewas dan ribuan orang mengungsi. Kita saat ini sudah tersambung dengan PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Berton Panjaitan, dan juga ada seorang warga di Nagekeo NTT, Kosmas Damianus. Selamat malam Pak Berton, Pak Kosmas, dengan Ibrahim dari Studio Kompas TV. Selamat malam Mas Ibrahim. Bang Ibrahim. Saya yang pertama ingin ke Pak Berton terlebih dahulu. Pak Berton, saat ini apakah sudah rampung untuk pendataan berapa jumlah korban? Apakah masih ada yang dicari atau dievakuasi, Pak? Ya, tentu ini belum rampung karena ini masih hari pertamanya, Mas ya. Namun dapat kami informasikan per pukul 20 waktu Indonesia bagian barat ini, kami mencatat bahwa jumlah korban yang meninggal itu sebanyak 48 orang. Jadi ada dari Manggarai itu ada 24 orang, Manggarai Timur ada 17 orang, Manggarai Barat ada 1 orang, Ngada ada 1 orang, Sika 4 orang, dan Ende 1 orang. Jadi memang bertambah terus ini walaupun kelihatannya bertambahnya pelan-pelan. Tapi kita masih berharap petugas kita besok mungkin ya bisa bertugas lagi karena memang malam hari penerangan juga mungkin sangat minim, sehingga mungkin besok akan bertambah lagi kerja-kerja dari teman-teman kita yang ada di sana, apakah korban luka berat atau ringan. Sampai sekarang ini kami hanya mendapatkan informasi luka adalah 50 orang. Kami kira ini masih jauh di bawah, tapi tetap kami optimis besok akan memperoleh banyak data lagi, Pak. Mas.
Baik, Pak Kosmas, pertama tentu kami ucapkan turut berduka cita atas musibah yang terjadi di Bumi Flores, Pak Kosmas. Bagaimana Pak Kosmas untuk keluarga? Apakah saat ini sudah aman semua, Pak? Baik, selamat malam, Bang Ibrahim. Memang hari ini suasana terutama kami di Kabupaten Naritiu ini cukup mencekam dengan gempa tadi yang magnitudenya 7,7. Memang saya sendiri juga merasakan getaran yang begitu kuat gitu. Sebagian besar warga terutama di sekitaran ibu kota Kabupaten Nagekeo di Mbai, terutama di wilayah-wilayah pesisir di pantai utara Kota Mbai, itu secara mandiri melakukan evakuasi. Okay. Mereka berlarian menyelamatkan diri karena ketika ada gempa itu BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini terkait dengan tsunami. Tapi kemudian memang di pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah itu memang sudah ditarik kembali peringatan tersebut. Tetapi warga sudah panik begitu dan semuanya berhamburan dan berlarian ke daerah-daerah yang lebih aman dan tempat yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri. Sampai saat ini kebetulan sore tadi saya juga sempat berkunjung ke beberapa tempat di mana ada lokasi-lokasi pengungsian mandiri yang dibangun sendiri oleh warga. Sementara aman di sana memang, tapi ada kebutuhan-kebutuhan terutama terkait dengan shelter kit seperti terpal, selimut, begitu ya, tikar spons. Memang secara umum warga sekarang panik karena masih terasa gempa susulan, Pak Kosmas, masih terasa gempa susulan? Masih sangat. Sebelum kurang lebih 2 menit yang lalu sebelum saya masuk ke obrolan kita malam ini tuh saya masih merasakan guncangan. Baik. Masih ada. Baik, Pak Berton, bagaimana tadi ada sejumlah peralatan tentu yang saat ini mulai dibutuhkan oleh warga yang terdampak, distribusi untuk logistik terutama kayak terpal untuk tenda, seperti apa Pak Berton? Ya, dapat kami sampaikan bahwa dari Kementerian Sosial maupun BNPB sudah berusaha untuk mendorong logistiknya yang ada di Flores Timur, dan juga Pemda juga kami tahu mereka sudah kita bekali sebelumnya, jadi ini juga tenda dan dapur umum juga sudah ada di lokasi, namun tentu ini masih kurang. Jadi dapat kami sampaikan bahwa Bapak Presiden juga sudah akan memberikan bantuan sebanyak 50.000 unit sembako, dan saat ini sudah ada 10.500 di Base of TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Malam hari ini dengan 2 pesawat akan dikirim sebanyak 2.380 unit dan 2.550 unit sembako. Sementara untuk kesehatan, kami dapat informasi dari Kementerian Kesehatan, berbagai peralatan kesehatan juga sudah dikirim. Dapat kami sampaikan laporannya dari Kementerian Kesehatan untuk obat-obatan, paket obat dasar itu ada 8 paket, emergency kit ada 5 paket, sedangkan hand sanitizer sampai hand schoon itu sampai 20.000, dan masker bedah juga 20.000, dan banyak sekali sebenarnya masih semoga bisa oleh Kementerian Kesehatan. Bisa segera sampai ke warga karena memang saat ini sangat dibutuhkan barang-barang tadi logistik yang Anda sampaikan Pak Berton. Pak Kosmas, jadi kami ingin pastikan bagaimana keluarga Bapak dan juga warga di sekitar saat ini, apakah sudah ada di posisi yang aman, berada di tempat pengungsian atau seperti apa Pak? Kalau secara umum masing-masing warga itu mengungsi, terutama tadi yang saya sampaikan, mereka yang berada di wilayah-wilayah di sekitar pesisir pantai begitu. Sebagian lagi terutama kalau di Nagekeo, di kota, mereka masih mencari aman di depan rumah mereka, tidak di dalam bangunan rumah, sehingga karena masih ada pengalaman traumatis terkait dengan gempa susulan. Kemudian yang menurut saya paling penting juga Pak, hari ini sebenarnya kan anak-anak juga sekolah, tapi kemudian otomatis langsung tidak sekolah begitu. Bagaimana kita juga perlu untuk konsen terhadap bagaimana situasi pendidikan di dalam situasi emergensi, bagaimana kebutuhan air bersih bagi
warga, terutama mereka yang mengungsi, lalu juga karena ada pengalaman traumatis, merasakan bagaimana genggaman yang kuat, anak misalnya, khususnya anak-anak perempuan misalnya juga itu air bersihnya, terus dukungan psikososialnya, saya kira itu yang perlu, sehingga di lokasi-lokasi pengungsian di tempat-tempat ini, terutama anak-anak, anak perempuan itu kan mereka juga yang spesifik mengalami kondisi-kondisi rentan, itu bisa tetap terlindungi, punya safe space yang baik. Sudah diberikan atensi, mendapatkan atensi langsung dari Presiden, tentu diharapkan bisa segera tercapai, terjangkau daerah-daerah yang memang masih sulit untuk dijangkau di sana. Terima kasih Pak Kosmas Damianus, warga Nagekeo, kembali kami sampaikan turut prihatin. Pak Berton juga terima kasih, PLT Kapusdatin BNPB telah bergabung di program